setelah mati itu nggak mikir lagi. Ternyata Allah ciptakan itu kehidupan 2 kali, kematian juga 2 kali. Kita tuh kalau ngebayangin teman kita atau kita sendiri ya, kita kadang setelah mati itu nggak mikir lagi. Ternyata Allah ciptakan itu kehidupan 2 kali, kematian juga 2 kali. Ya, jadi kalau di Al-Baqarah kita ada apa? Kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Apakah engkau akan kufur kepada Allah yang telah menciptakan, mematikan, kemudian menghidupkan? Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita akan kembali. Ternyata kita menghadapi kematian 2 kali, kehidupan 2 kali. Kematian dalam alam ruh, kemudian hidup di dunia ini, kemudian meninggal lagi di alam barzakh, kemudian dibangkitkan. Ya, nanti itu konsekuensinya, apakah nanti di surga atau di neraka. Dan kematian itu bukan cuma kata, ternyata itu adalah apa? Sebuah pintu yang setiap orang itu pasti akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Tinggal yang kita pikirkan itu ya, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tadi. Makanya kok judulnya serem ya kan tadi. Karena memang orang, kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian. Karena kita sering berpikir bagaimana caranya hidup enak, tapi jarang berpikir bagaimana cara mati yang enak. Ya. Karena kita harus mikir tuh bagaimana, bukan cuma bagaimana cara hidup yang enak, tapi bagaimana cara mati yang enak. Jadi bagaimana cara mati yang enak itu kan? Karena katanya kan tadi setiap orang pasti masuk ke namanya kematian. Nah, tinggal kalau kita ya, kalau misalnya istilahnya kalau panggung sandiwara dunia ini, maka bagaimana kita menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Pernah nggak berpikir kita masih hidup di sekarang nih, tiba-tiba kita meninggal, nyawa kita dicabut dari badan kita, keberadaan kita tuh ada di mana gitu kan? Apakah kita masih bisa melihat teman-teman ini, anak kita, istri kita, atau masih bisa kita naik motor, atau bagaimana? Itu semuanya adalah kehidupan alam barzah yang kata Rasulullah SAW, seperti kita ada di suatu ruang, bisa melihat ke dunia, tapi bisa juga melihat ke bagaimana tergantung dari amalnya. Apabila amalnya baik, maka alam barzah itu seperti taman surga, bisa melihat surga tapi belum bisa memasukinya. Atau sebaliknya, kalau dia memang amalnya jelek, maka alam barzah itu adalah alam awal-awal neraka yang disiksa di situ. Nauzubillah sama nauzubillah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita mau milih yang mana, gitu kan? Semuanya itu pilihan. Hidup ini pilihan, Pak, gitu. Mau baik silahkan, mau jahat juga silahkan. Tidak ada satupun yang istilahnya tuh memberikan jaminan bahwa kita nanti akan masuk surga, ya kan? Walaupun kita jahat seperti apa, ya seperti akan masuk surga, itu belum tentu, Pak. Itu tidak ada jaminan. Atau kita ngaji terus gitu, kita masuk surga, ya gitu. Tapi yang jelas yang kita mau bahas adalah bagaimana kehidupan kita setelah mati. Setelah roh kita dicabut dari raga kita, bagaimana kehidupan kita di alam barzah itu? Apakah kita disiksa ataukah diberikan kenikmatan di dalam alam barzah itu? Tergantung dari amalan yang setelah kita lalui. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kehidupan sejati, ya bukan Rasul, ya dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa kehidupan sejati adalah kehidupan setelah kematian, itu di alam akhirat nanti. Nah, kalau saya ditanya setelah kematian ada kehidupan, saya nggak berani jawab, soalnya nggak pernah mati ya. Ya, sebenarnya untuk menggambarkan itu,
tadi yang sudah dibacakan ayatnya di dalam Quran surat Muhammad oleh Bang Roy ya, saya cuma menggali sedikit tafsirnya di dalam kitab Sofatut Tafsir. Nah, Imam Al-Subuni itu menjelaskan berkaitan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut itu dilanjutkan ya dengan summa ilaina turja'un. Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan merasakan kematian itu nanti akan dikembalikan kepada kami, yaitu siapa? Kamu itu. Ya, kamu itu dalam pengertian adalah seluruh umat manusia, tidak hanya muslim. Nah, terus bagaimana kalau kita jadinya gambaran tadi sudah dikatakan kita hidup 2 kali ya Bang Roy ya? Matinya juga 2 kali. Nah, ini kan kita baru mati sekali, hidup sekali tuh. Iya, tinggal sekali-sekali nih ya, tinggal 2 kali lagi. Nah, itu bagaimana nih kita mencapai ke sana? Ada seorang ulama yang sungguh bahasanya itu menjadi seorang mustahid ya, menjadi mujadid baru, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau itu menyederhanakan yang namanya kehidupan itu cuma ada 3. Kalau beliau menyederhanakan kehidupan itu ada 3. Maksudnya apa? Antara dia diciptakan, dia menentukan tujuannya, dan apa yang harus dicapai ketika tujuannya sudah tahu. Maka kehidupan itu hanya ada sebelum kita hidup dan setelah kita mati. Makanya ada kehidupan setelah kematian tadi. Beliau menjelaskan bahasanya perkara kita itu akan mempertanggungjawabkan tadi. Namun yang paling misalnya bisa kita lihat di dalam kitab Sofatut Tafsir itu bagaimana sih kita itu memandang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Bahasanya itu kita seperti seorang sopir ya. Jadi kalau bahasanya kita itu sopir ataupun kita keluarga yang sering kalau nanti tahun baru ya, tahun baru, bisa tahun baru juga bisa lebaran, kita pulang kampung tuh. Kan tadi dikatakan tempat kembalinya sudah dijelaskan oleh Bang Roy juga Bang Bay ya. Jadi kita tahu nanti akan abadi tapi mau di neraka dulu atau di surga dulu. Wah, itu ngeri itu penjelasannya. Nah, terus bagaimana sih Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan di dunia untuk kembali menata kehidupan kita setelah kematian tadi adalah kehidupan yang sungguh sangat kita dambakan. Kalau misalnya kita pulang kampung, nah ini kalau Bang Dani pulang kampungnya kemana Bang Dani? Hah? Kuningan. Kuningan juga ya. Antum kirain itu manusia silver, bukan ya? Kuningan ya? Oh Kuningan ya? Iya. Iya, saya tahunya kan, iya tahunya silver itu, nggak tahunya ini Kuningan kan makanya. Iya kok. Nah, kalau Bang Dani misalnya istrinya dari Bekasi mau ke Kuningan, itu kan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mobilnya, bensinnya dan semuanya itu sudah dipersiapkan. Namun ternyata ketika lewat istilahnya sudah Bekasi sedikit di Kerawang, itu dia melihat Galuh Mas itu, ya ada sebuah istilahnya perumahan di Galuh Mas, itu semuanya menjajakan yang namanya yang indah-indah. Dan ternyata sampai situ pas bannya juga meletus. Ketika bannya istilahnya meletus, apa yang dilakukan oleh Bang Dani? Dia balik arah atau apa nih? Bang Dani apa yang dilakukan? Ganti ban. Bisa ganti ban? Bisa enggak? Oh bisa. Bener nih. Belajar dulu apa enggak? Lo kan ditanya ya. Nah kalau Pak Desubo gimana Pak Desubo? Kalau misalnya ban meletus itu terus gimana kita? Ban meletus ya beli ban, diganti, terus balik atau lanjut nih? Kalau saya lanjut. Nah kalau Pak Desubo lanjut. Nah ini juga begitu ya, digambarkan oleh Imam Ali As-Sobuni itu kalau kita mau menuju suatu tempat, kita sudah tahu setelah kematian ini, maka amal kita itu bahasanya kita akan banyak godaan di dunia. Namun ketika isinya ada juga yang namanya ujian, itu yang harus kita pahami nih. Konsep kehidupan itu isinya setelah kita tahu mau menuju kemana, maka ada 2 kemungkinan. Kita mendapatkan kebahagiaannya juga bisa untuk kita dapatkan dengan kita istilahnya siapkan di dunia ini. Namun di balik apa yang sudah kita siapkan itu pasti ada ujian. Nah ujian inilah kadang yang membuat tadi kata Bang Bay itu gagal.
Kenapa? Karena isinya dia melihat harusnya tempat yang dituju, karena tempat tadi indah dan dia isinya bannya meletus, dia akhirnya urung untuk kembali ke kampung halamannya di Kuningan. Lebih baik kembalilah, ini tempatnya yang bagus. Akhirnya dia lupa tentang kampung halamannya.